Episode 117 ribuan selir Bashan mengantar Kinmu sampai ke depan Ola 6 arah, lalu segera pergi. Ia khawatir Kinmu akan kembali membujuknya untuk bergabung dengan Heavenly Saint Code. Melihat punggungnya menjauh, Kinmu mendengus pelan. Aku akan membuatmu bergabung cepat atau lambat. Ola 6 arah dipimpin oleh biarawati Hongfu, seorang guru senior yang dihormati di Imperial College. Sejak perguruan itu didirikan, ia telah mengajar banyak murid dan dikenal karena kebijaksanaan serta pengabdiannya. Saat Kinmu tiba, hari masih pagi. Belum ada murid yang datang. Namun, Hong Fei sudah berada di aula, membersihkan ruangan dengan teliti. Tak lama kemudian, bel pelajaran berbunyi. Para murid mulai berdatangan dan duduk di tempat masing-masing. Hong Fei memulai pelajaran. Apakah yang dimaksud dengan 6 arah? Tanyanya, langit, bumi, serta 4 penjuru mata angin. Itulah 6 arah. Ia lalu menjelaskan bahwa setiap praktisi harus menemukan lokasi dinding 6 arah di dalam tubuhnya sebelum dapat menerobos ke alam 6 arah. Untuk menemukan lokasinya, kita harus melakukan perhitungan yang sangat tepat. Kalian sudah mempelajari metode dasarnya kemarin. Sekarang mari kita lanjutkan. Kinmu memperhatikan sisi aula. Ada sekitar 30 murid yang hadir. Chen Wanyun, Yu Qinghong, Xiong Xiang, dan beberapa murid berbakat lainnya juga berada di sana. Kemudian matanya tertuju pada Pangong Shou. Berbeda dengan yang lain, pemuda itu tidak mendengarkan pelajaran. Ia duduk diam dengan mata terpejam, sepenuhnya fokus pada kultivasinya. Sementara itu, Hong Fei terus menjelaskan, di dunia luar, kita dapat menentukan utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah dengan mudah. Namun bagaimana cara menentukan 6 arah di dalam tubuh manusia? Ia menjelaskan bahwa harta karun embrio roh digunakan untuk menentukan langit dan bumi. Sedangkan posisi 5 elemen digunakan untuk menentukan 4 arah lainnya. Setelah itu, ia mulai mengajarkan metode perhitungan yang terdapat dalam kanon perhitungan 6 arah. Saat Kinmu sedang mendengarkan, seseorang tiba-tiba menusuk punggungnya. Ia menoleh. Ternyata, Xiong Xiang. Gadis itu tersenyum tipis dan berbisik, pelan, aku melihat pemimpin kultus menyeret 3 gadis ke kamarmu tadi malam. Kinmu langsung membantah, aku tidak melakukan hal seperti itu. Xiong Xiang tertawa kecil, salah satunya adalah putri. Ketujuh, wajah Kinmu langsung memerah, jangan merusak reputasiku. Lagi pula, aku belum punya buku pelajaran. Pinjamkan kanon perhitungan 6 arah milikmu. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, Hong Fei tiba-tiba membanting meja. Ruang kelas adalah tempat belajar, bukan tempat bergosip. Kalian berdua keluar dan berdiri di luar tanpa pilihan lain. Kinmu dan Xiong Xiang keluar dari aula. Mereka berdiri di samping dinding sambil tetap mengikuti pelajaran dari luar. Xiong Xiang menyerahkan bukunya. Pemimpin kultus benar-benar berbahaya. Hati-hati jangan sampai mengalami nasib yang sama seperti pemimpin kultus Li. Kinmu mengabaikan sindirannya dan mulai membaca. Kanon perhitungan 6 arah menjelaskan cara menggunakan posisi 5 elemen untuk menentukan lokasi tepat dinding 6 arah. Karena setiap orang memiliki struktur tubuh yang berbeda, posisi dinding 6 arah juga berbeda pada setiap individu. Oleh karena itu, perhitungan harus sangat akurat. Kinmu membaca dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia memahami inti dari metode tersebut. Sistem yang digunakan ternyata merupakan gabungan antara sistem 5 elemen dan sistem 6 arah. Saat itulah ia teringat pada ajaran Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian pernah menjelaskan bahwa 8 trigram dapat digunakan sebagai dasar berbagai sistem perhitungan. Pemikiran itu langsung membuka wawasan baru bagi Kinmu. Ia mulai menghubungkan yin dan yang, 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, serta 8 trigram menjadi satu sistem besar. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. 4 roh agung naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam sebenarnya mewakili 4 simbol. Setiap simbol memiliki hubungan dengan 5 elemen. Jika 5 elemen dapat digunakan untuk menghitung perubahan 4 simbol,
Maka 4 simbol dapat digunakan untuk menentukan 4 arah utama. Dengan menambahkan konsep yin dan yang, perhitungan 6 arah menjadi jauh lebih sederhana. Mata Kinmu berbinar. Kalau begitu aku bisa menghitung lokasi dinding 6 arah dalam waktu singkat. Ia mengembalikan buku itu kepada Si Yongxiang. Kemudian, ia mengangkat kedua tangannya. Qi vital mengalir keluar dan membentuk diagram Taiji yang rumit. Di dalam diagram itu terdapat yin dan yang, 4 simbol, serta 5 elemen yang saling berputar dan berubah. Si Yongxiang langsung terpana. Apa itu? Kinmu menjelaskan pemahamannya sambil terus melakukan perhitungan. Semakin lama mendengar penjelasan itu, mata Si Yongxiang semakin bersinar. Metode ini luar biasa. Metode lama membutuhkan waktu 1-2 bulan untuk mendapatkan hasil. Dengan cara ini, kita mungkin hanya membutuhkan beberapa jam. Kinmu mengangguk. Taiji, 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, dan 8 trigram pada dasarnya memang alat perhitungan. Dengan bantuan kanon perhitungan misteri tertinggi, banyak persoalan yang sebelumnya terasa rumit kini menjadi sangat mudah baginya. Sementara Hong Fei terus mengajar di dalam olah, Kinmu menyelesaikan seluruh perhitungannya. Akhirnya ia menemukan lokasi dinding 6 arahnya. Lokasi itu berada di dekat dantian bawah, titik tempat 6 arah bertemu. Dalam ajaran Dao, lokasi tersebut dikenal sebagai pengadilan kuning. Setelah menemukan lokasinya, Kinmu tidak membuang waktu. Ia langsung mengumpulkan seluruh ki vitalnya dan menghantam dinding 6 arah. Boom! Suara keras bergema dari dalam tubuhnya. Retakan muncul pada dinding tersebut. Kinmu mengumpulkan ki vital sekali lagi. Boom! Retakan semakin besar. Gelombang energi mengamuk seperti lautan yang menghantam tebing. Serangan ketiga. Boom! Dinding itu akhirnya pecah. Celah besar terbuka. Kinmu terus mengalirkan ki vital untuk memperlebar celah tersebut. Suara ledakan yang berasal dari tubuhnya membuat seluruh olah terkejut. Hong Fei langsung berlari keluar Akademisi Kekaisaran. Jika kau salah menghitung lokasi dinding 6 arah, kau bisa mati. Namun sebelum ia selesai berbicara, ledakan yang lebih dahsyat terdengar. Seolah-olah langit dan bumi terbuka. Aura Kinmu melonjak drastis. Dinding 6 arah telah hancur. Harta karun 6 arah telah terbangun. Pada saat yang hampir bersamaan, Pangong Shou juga berhasil menerobos. Namun perhatian semua orang tertuju pada Kinmu sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Hong Fei memandang Kinmu dengan takjub. Kau benar-benar berhasil. Atas sarannya, Kinmu menutup kembali seluruh harta karunnya lalu membukanya secara bersamaan. 3. Ledakan besar mengguncang tubuhnya. Harta karun embrio, roh, harta karun 5 elemen, harta karun 6 arah. Ketiganya terbuka serempak. Aura Kinmu meningkat berkali-kali lipat. Semua murid tercengang. Hong Fei bahkan lebih terkejut lagi. Ia baru menyadari bahwa Kinmu dan Si Yongxiang telah menemukan lokasi dinding 6 arah mereka hanya dengan berdiri di luar kelas. Kinmu bahkan berhasil menerobos pada percobaan pertama. Hong Fei segera memberi hormat. Akademisi Kekaisaran, metode perhitunganmu jauh lebih cepat daripada metode yang kami gunakan selama ini. Apakah kau bersedia membagikannya kepada kami? Kinmu tersenyum. Tentu saja, pengetahuan seharusnya dibagikan. Hong Fei sangat gembira. Ia langsung mengundang Kinmu masuk ke aula dan memintanya memberikan kuliah kepada seluruh murid. Kinmu maju ke depan. Ia menjelaskan teori Taiji. 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, serta hubungan di antara semuanya. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan Hong Fei berkali-kali mengajukan pertanyaan. Setelah kuliah selesai, para murid mulai mencoba metode tersebut. Sebagian dapat memahaminya dengan cepat. Sebagian lainnya masih membutuhkan waktu. Hong Fei tersenyum puas. Dengan metode ini, aku dapat menyusun ulang kanon perhitungan 6 arah. Kemudian ia menatap Kinmu. Apakah kau bersedia dicantumkan sebagai penulis bersama? Kinmu mengangguk. Tentu. Namun tulislah nama lengkapku. Hong Fei tersenyum. Nama apa? Kinmu menjawab dengan serius. Pemimpin Heavenly Saint Cult. Kinmu. Senyum Hong Fei langsung membeku.
Ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Jika namanya disandingkan dengan nama pemimpin Heavenly Saint Cult, banyak orang pasti akan salah paham. Sementara itu, Kinmu memandang Pangongso yang duduk di belakang Ola. Ia tersenyum tipis. Pangeran Pangongso, kita berdua berhasil menerobos ke alam 6 arah pada waktu yang hampir bersamaan. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Mengapa kita tidak bertukar jurus? Pangongso menggelengkan kepala. Aku datang untuk belajar, bukan bertarung. Kinmu tersenyum semakin lebar. Kalau begitu aku punya sesuatu yang mungkin menarik bagimu. Aku memiliki teknik pisau yang diwariskan langsung oleh Heaven Knife. Maukah kau mempelajarinya? Mendengar nama Heaven Knife, mata Pangongso langsung berubah. Tatapannya tertuju tajam pada Kinmu. Pada saat itu juga, Kinmu mendengar jeritan menyayat dan lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinganya. Suasana di Ola tiba-tiba berubah menjadi dingin dan menyesakkan. Kinmu menyipitkan matanya. Reaksi Pangongso terlalu besar untuk dianggap biasa. Dan pada saat itu, kecurigaannya semakin kuat. Pemuda di hadapannya mungkin bukan lagi Pangongso yang sebenarnya. Mungkin ada sosok lain yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Sosok kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Musuh lama Heaven Knife.